Nama saya Joko Pitoyo, tanam tomat sejak lulus SMP itu berarti hampir 20 tahunan lebih ya. Untuk keberhasilan petani tomat itu jangan nanam satu kali harganya pas jatuh kapok itu nanti nggak balik modal lagi. Nggak balik modal lagi. 1 tahun paling tidak bisa tanam 3 kali ya. Iya. Itu suka dukanya kan kalau pas seperti ini harga pas anjlok. Kadang 3 kali tanam 1 tahun bisa pas harga bagus 1 kali kan sudah bisa balik modal lagi. Balik modal Ya. Dan bisa menutup yang lain atau lebih bahkan ya gitu ya Pak ya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Dani Iqbal Setiawan dari Wijitani. Kali ini saya berada di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Bandungan, Kabupaten Semarang. Kali ini petani sudah ada di belakang saya, langsung kita tanya-tanya. Monggo Pak Joko, Riki Pinara. Pemirsa, di samping saya ada petani yang sudah tidak asing lagi di dunia maya dan di khususnya petani-petani tomat. Bagi yang belum kenal, monggo perkenalkan nama beserta lengkapnya Pak Joko. Nama saya Joko Pitoyo, alamat dusunnya Gintungan, kelurahannya Bandungan, kecamatan Bandungan, kabupatennya Semarang ikutnya. Oke. Pak Joko, untuk Pak Joko ini bertanam tomat itu sudah berapa tahun Pak Joko? Kalau bertanam tomat tuh sejak setelah lulus SMP itu berarti sekitar ya hampir 20 tahunan lebih ya. Wah, 20 tahun lebih, luar biasa ini pengalamannya di pertomatan. Oke, di belakang saya dan Pak Joko ini ada tanaman tomat yang luar biasa seger, sehat. Daunnya masih hijau royo-royo, meskipun tanaman tomat ini sudah mulai panen 1 kali. Itu tentunya hebat bener. Pak Joko, berapa, kalau boleh tahu ini berapa tanaman dan berapa luasan ini lahan tomat Pak Joko ini? Ini tanaman sekitar 1.500, luas lahan sekitar 700 meter persegi. 700 meter persegi dengan jarak tanam ini kan satu bedeng cuma tanam 1 lajur, 1 tengah garis. Ya. Jadi jarak tanam sekitar 30 cm. Tanaman tomat ini sudah umur berapa Pak Joko? Tanaman tomat ini kira-kira sekitar 80 HST. Sudah 80 HST ya kurang lebih ya? Iya. Di ketinggian sekitar 1100. Oh, di lereng Ungaran di ketinggian kurang lebih 1100 mdpl. Ada rahasia nggak ini Pak Joko untuk dari olah lahan ini kok bisa tanaman sehat sampai umur sekian dan daunnya masih luar biasa hijau royo-royo? Kalau olah lahannya cuma itu ya, cuma di kultivator, terus pupuk dasarnya cuma pakai pupuk kandang ayam sama pakai Ponska subsidi itu. Pakai Ponska subsidi dan pupuk kandang berapa dosisnya Pak per 700 meter ini ya? Sekitar tanaman 1.500 ini pupuk kandangnya cuma pakai 50 karung. 50 karung, Ponskanya? Ponskanya cuma habis sekitar 30 kilo. Ponskanya 30 kilo. Oke Pak Ini, Joko. Ini pun juga lahan kedua. Sebelumnya ditanam apa Pak Joko? Sebelumnya tanaman CMK. Oh, cabai keriting ya, Ya. CMK cabai keriting. Oh, ini lahan biasa petani menyebutnya lahan janda. Iya bener ya, janda 1 kali ini. Terus ini tanaman tanpa penyiraman sama tanpa pupuk susulan, juga sama tanpa pengocoran. Oh. Cuma spray pakai nutrisi sama fungi sama insek.
Oh gitu. Berarti ini tanaman ini tanpa ada pupuk susulan Ya. kocoran gitu. Ya. Untuk pupuk dari atas atau Ya. dispray Ya. bareng dengan Bareng dengan fungi sama fungi insek. dan insek. Oh iya. Pak Joko, ini sekarang itu kan musim kemarau yang sangat ekstrim panas ini. Ya. Dari pemirsa ini banyak pertanyaan yang sering muncul di kami itu bahwa seperti apa sih cara Pak Joko untuk menanggulangi khususnya Gemini virus atau virus keriting itu, Pak? Ya, terutama itu untuk pemilihan benihnya yang sudah tepat, ya. ada Toleran ya. toleran sama virus. Oh iya. Kalau antivirus tidak ada ya benih itu. Iya belum ada Ya. ya. Belum ada dan nggak ada. Mungkin Solusinya ya carinya ya yang sudah toleran virus itu. setelah selain pemilihan benih apakah ada rahasia lagi, Pak? Kalau tentu tetap masih ada rahasia lagi, soalnya kan masih toleran dan masih tetap virus tetap masih ada yang masuk. Iya. Jadi kan untuk mengatasinya masih pakai nutrisi. Pakai nutrisi Iya. ya, Pak. Apa nutrisi yang digunakan Pak Joko ini? Ya untuk terutama kan untuk benihnya dulu Iya. saya Memilih memilih apa? benihnya Rania dari Wijitani. Orania dari Wijitani ya. Nah, terus untuk mengatasi yang masih ada virusnya masuk, untuk itu saya pakai Barusep Plus sama Rabanasol. Oh iya. Bisa diperlihatkan Pak Joko seperti apa Barusep, seperti apa Rabana itu? Terutama untuk benihnya, Oh, untuk benihnya ini, ini pemirsa. kemasannya. Kemasannya ini untuk benihnya. Terus untuk tadi fungisidanya, Untuk nutrisinya Oh, termasuk, nutrisinya. tapi nutrisi ini sudah lengkap. untuk nutrisinya udah ada kandungan mikronya. Pak Joko menggunakan Barusep Barusep untuk Plus, Barusep Plus ya Pak Joko. ya. Nih, terus tambah tadi lagi ada tambahan Pak Joko dari Dari fungisidanya ya? untuk dari Rabana itu pakainya ini, pakainya Rabana Sol, Rabanasol. ya. Ini pemirsa. Oke Pak Joko. Rabanasol itu untuk masa sudah mulai bunga ini. Kalau yang nanti sudah mulai kelihatan buahnya, pakainya yang 18. Ini kan 15, 10, 30. Ini yang untuk masa vegetatif, Iya. generatif. Generatif. Untuk masa generatif menggunakan Rabanasol. Ya. Kalau sebelumnya ada Rabana khusus juga. Ya, setelah kelihatan buahnya, bunganya mau jadi buah kan pakainya yang 18. Oh. Biar bunganya iya, nggak iya. rontok. Ini untuk vegetatif berarti saudara pemirsa. Selanjutnya Pak Joko, dari pengalaman Pak Joko ini semenjak 20 tahun ini, kendala menanam tomat itu apa? Kalau kendalanya kalau tanam tomat itu ya kalau musim penghujan kan, Ya. terutama kan busuk batang sama busuk daunnya itu Phytophthora. Oh iya. Kalau iya. musim kemarau gini ya, tapi kemarin kan musim kemarau tapi kemarin kan masih ada hujan. Ini awal mula ya masih kena Phytophthora. Phytophthora. Pengendaliannya apa Pak? Pengendaliannya pakainya saya dari Rabana juga, namanya Raban ini funginya. Oh iya ada. Funginya kemasannya. Raban ini. Raban. Mankosep biru ini ya. Mankosep 80% yang biru Raban. Ini untuk mengendali Phytophthoranya. Iya, Phytophthora terus pakainya yang ini kan yang kotak. Iya. Tetap pakainya kan kontak sama sistemik. Kontak sama sistemik pemirsa. Untuk yang kontaknya Rabana Plus. Iya. Yang sistemiknya apa Pak? Kalau sistemiknya saya pakainya punyanya Syngenta itu Urondis Opti itu. Oh pakai Urondis Opti. Kebetulan nggak bawa. Apa ada juga? Ada tapi ini. Oh iya ini pakai Urondis Opti untuk pengendalian hama dan penyakit. Nah, ini untuk jamurnya yang Untuk pengendalian penyakitnya, ya. Phytophthoranya. Nah dosisnya Pak sekarang? Kalau untuk rabanya pakai 3 sendok per tank. Itu di umur berapa Pak? Dari
Ini dari umur awal. Dari umur awal sudah menggunakan Urondis dan kalau Urondis masuk baru sudah umur sekitar 1 bulanan baru masuk ini. Baru 1 bulan baru Urondis. Kalau dari awal cuma pakainya baru Sep Plus sama Raban ini. Oh iya dari umur ini sebenarnya baru Sep ini kan untuk penguat fungi ini ya. Oh iya. Ini meskipun pupuk mikro tapi di situ juga ada penguat fungi. Jadi kurang lebih mungkin kalau menggunakan Barosep ini pemirsa nanti lapisan lilinnya akan lebih tebal. Kan ini kandungannya kan ada CU. Iya. Sulfur sama ZN ini. Fungsinya tahu Pak Joko itu untuk CU. Kalau CU kan kandungannya kan tembaga ini ya. Oh iya fungsinya kan buat ini daya tahan juga. Iya, daya tahan. Biar daunnya ini kan kelihatan tebal-tebal ini. Oh, itu pengaruh dari CU yang terdapat di Barosep ini ya. Kalau untuk es Pak Joko? Kalau esnya kan sulfur. Sulfur itu untuk ini biar daunnya kan hijaunya kan awet enggak mudah. Ya. Kalau ZN-nya zinc kan untuk biar memacu pertumbuhan. Salah satunya mengurangi virus. Oh iya. Ini beberapa rahasia dari Pak Joko. Ada lagi nggak ini obat yang digunakan untuk ini kan biasanya kalau musim kemarau gini kan kutu kebulnya biasanya masuk. Kalau ini kan nggak ada ya. Oh iya bersih ini. Ya. Saya pakainya cuma ini Teoxam produknya Raban. Oh, menggunakan Teoxam untuk mengusir kutu kebul karena di musim kemarau biasanya kutu kebul kan pasti banyak, apalagi di tanaman tomat. Itu salah satu kendala tanaman tomat di musim kemarau. Dan perlu diketahui bahwa kutu kebul itu vektor pembawa virus juga, sehingga kutu kebul itu harus dibasmi atau dikendalikan gitu ya Pak ya. Karena kalau kutu kebulnya banyak pasti virusnya masuk. Untuk pemakaian cuma 1 sendok per tank. Oh iya 1 sendok per tank. Bisa dicampur ini Pak dengan obat lain? Ini saya nyempraynya tetap campur semua. Oh campur semua, mix semua. Jadi obat yang Pak Joko gunakan ini di mix semua ya? Nggak ada yang nggak di mix ya? Artinya tidak harus tunggal gitu, nggak ada ya? Petani kan carinya yang simpel kalau tunggal. Kalau untuk ulatnya saya pakainya ini. Kalau untuk ulat ini Pak Joko? Ulatnya pakainya EMA sama ini Spanet. Nah, ini untuk pengendalian ulatnya menggunakan Spanet. Spanet itu bahan aktifnya metomil sama ini emamectin. Itu emamectin. Kalau Spanetnya kan untuk metomil kan untuk telurnya biar enggak menetas. Oh iya telurnya biar enggak menetas. Kalau emanya untuk ulatnya. Untuk penyepriannya terakhir kan kalau saya pasti tiap penyeprian pasti pakainya kan tetap pakai perkat ya. Oh iya. Biarpun musim kemarau tetap pakai perkat. Biar mengurangi penguapan fungi sama inseknya itu kan tetap harus pakai perkat. Oh iya. Nah, perekatnya pakai perekat penembus perata. Ini mereknya Betel ini. Oh iya. Ini sebenarnya perekatnya ini sudah ada untuk buat ulat sama buat itu apa? Kalau cabai untuk lalat buah ini. Untuk lalat buah dan untuk ulat. Ya pemirsa. Jadi Pak Joko tetap menggunakan perekat karena perekat ini juga lebih meratakan gitu Pak betul. Dan untuk menembus ya. Dia lebih mengurangi penguapan karena dia akan lebih mengikat gitu ya Pak ya. Lebih efektif, efisien di obat-obat yang digunakan Pak Joko. Oh iya Pak Joko, tadi dari obat-obat ini berapa intensitas yang digunakan Pak Joko per penyemprotnya ini? Maksudnya berapa hari sekali gitu? Kalau ini awal penyepraian seling 3 hari, jadinya 5 hari sampai nyampe spray lagi. Terus waktu itu kan masih musimnya kemarau tapi hujannya masih ada. Terus ini akhir-akhir ini penyepraian 1 minggu sekali.
1 minggu sekali. Oh, karena akhir-akhir ini nggak ada hujan. Ya. Itu Pak Joko untuk akhir-akhir sudah mulai merah ini, penyempraian cuma 1 minggu 1 sekali. minggu sekali. Kalau dulu 5 hari Iya. sekali. Nah, ini Pak Joko khususnya di daerah lereng Ungaran ini, itu kan sudah beberapa hari atau beberapa bulan sudah nggak hujan, Ya. sudah memasuki musim kemarau. Apakah ada ini Pak Joko, penyiraman atau pengairan kincir dan sebagainya untuk menambah kesegaran tanaman ini itu? Alhamdulillah untuk kalau daerah lereng Ungaran khususnya Kelurahan Bandungan ini, kalau untuk tanaman tomat, tanamnya hujan 1 sampai 3 kali kena hujan, sampai panen pun nggak usah pakai penyiraman, udah panen ya. Alhamdulillah. Sudah panen Iya, ya? bisa panen. Berarti ini sampai umur 80 hari ini belum ada penyiraman sama sekali? Belum ada penyiraman. Kalau Untuk pengairan, pengocoran belum ini. belum juga ya? Ya. Tapi sudah luar biasa bagus ya Pak Joko ya? Ya ini alhamdulillah ini ya. Oke, dari tadi penyiraman tanpa penyiraman itu bisa seperti ini pemirsa. Nah, untuk nutrisi apakah ada lagi Pak? Ada lagi nggak? Nah, Cuman itu aja? nutrisi untuk selingannya ini untuk pembesar buahnya pakainya Brikal ini. Oh, Brikal. Ini juga salah satu rahasia untuk memperbesar buah. Sama ini buahnya kan biar mengkilap. Lebih mengkilap ya? Iya. Boleh dicoba ini pemirsa Brikal. Untuk kandungan Brikalnya ini kan mengandung kalsium, magnesium, asam umat dan mikro esensial lainnya ini. Jadi untuk masa generatifnya ini bagus untuk buah sampai atasnya biar besar ini. Oh iya. Jadi nanti bisa buah sampai atas bisa besar. Ya. Pak Joko ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ini kan tanaman tomat ini kan sudah mulai merah, sudah mulai panen 1 kali nih. Untuk hubungan dengan perawatan, kenapa ini daunnya sampai bawah ini nggak dikurangi? Biasanya saya lihat di petani-petani tomat itu ketika sudah mulai merah itu kelihatan buah tok itu, daunnya dibuang gitu. Kenapa Pak? Kalau ini kan musim kemarau ya. Nggih. Musim kemarau ini memang nggak saya rempel daun bawahnya untuk mengurangi penguapan dari bawah tanahnya gitu ini biar lembab ini. Oh, justru untuk naungan. Untuk naungan ya. Oh. Selain itu berpengaruh nggak Pak di hasilnya ketika tidak dirempel itu? Sebenarnya ya nggak ngaruh ya, tapi kan ini memang musim kemarau kan biar penguapan tanahnya enggak cepet itu. Terus kenapa ini setiap tanaman tomat untuk khususnya dataran tinggi itu kok selalu dipangkas pucuknya itu Pak Joko? Kenapa ini ya? Itu juga banyak pertanyaan itu. Untuk pemangkasan untuk topping atasnya ya. Topping ya. Untuk topping sebenarnya kan kalau untuk dataran tinggi kan kalau enggak ditopping kan pertumbuhan kan terus ya. Berjalan terus ya? Berjalan terus. Jadi kan nanti kalau nggak ditopeng kan bisa rubuh ini ya. Oh, lanjarannya yang nggak kuat ya kalau nggak ditopeng. Nggak kuat nih. Tapi akan berpengaruh di besar buah juga mungkin ya? Mungkin ya bisa. Untuk besar buahnya tetap ada pengaruhnya ya. Kalau tanpa topeng kan biasanya buahnya semakin banyak tapi buahnya kurang besar. Kurang maksimal. Ya, kurang maksimal. Oh iya, untuk topping itu sebenarnya ada hitungannya nggak Pak? Maksudnya per pohon itu disisain berapa janjang, berapa klaster itu, ada rahasianya atau ada hitungannya nggak itu? Kalau menurut saya untuk topping itu tinggal petaninya. Tinggal petaninya? Tinggal petaninya mau berapa tandan yang disisakan ya. Kalau rata-rata petani sini Pak Joko? Kalau rata-rata petani sini kan toppingnya biasanya kan kalau udah umur 60
sampai 70 baru topping itu sebenarnya kan Berapa janjang itu kira-kira? kira-kira kan kalau sini sekitar sudah 7 sampai 8. 7 sampai 8. Ya. Untuk tanaman Pak Joko yang ada di belakang kita ini Kalau berapa ini Kalau ini tiap pohonnya? ini rata-rata 8 sampai 9 tandan ini. 8 sampai 9. Iya. Kenapa nggak 7 sampai 8 ini? Nah, ini kan cuma apa? Ini cuma mau apa? Coba ini ya sebenarnya. Oh, sambil ngetes Ya. Anu Ini. obat gitu, Ya. obat Nutrisi. dan pupuk nutrisi ya untuk Rabanasol sama baru plus ini sebenarnya. Oh, yang rata-rata petani sini dipelihara 7. Iya. Pak Joko mencoba untuk memelihara 9. Nanti Ya. hasilnya akan seperti Ya, apa? Oh, perlu diketahui nih Pak Joko itu memang senang coba-coba pemirsa ini. Jadi dia mencoba untuk memelihara 7 tandan ini. Kalau saya lihat ini Pak Joko, tomatnya kan besar-besar ini. Itu satu janjang itu yang maksimal bisa berapa kilo Pak Joko? Satu tandannya Satu tandannya ya. Satu tandannya ya bisa 8 on sampai 1 kilo ini kali ini ya. 8 on 1 kilo. Enggak lebih 1 kilo. Kalau yang besar ada Kalau ya. yang besar ada ya, bisa Pasti ya. lebih ya. Ya. Itu 8 on sampai 1 kilo itu diambil rata-rata ya. Rata-rata ya. Karena memang sebenarnya memang bisa dikatakan Pak Joko tadi bisik-bisik di belakang ya sebenarnya kurang air, cuman karena memang jarak ke lahan itu jauh dan di sini irigasinya itu sudah mati sehingga tanaman ini kurang air. Mungkin kalau tercukupi air itu bisa lebih maksimal gitu. Lebih maksimal lagi ini. Iya. Nah, ini untuk lanjaran ini Pak Joko. Untuk lanjaran ini Pak Joko memang sering menggunakan lanjaran setinggi ini ya. Berapa tingginya ini? Kalau untuk ajir, kalau memang daerah sini kan pemakaiannya ajir yang panjangnya 2,15 meter. 2,15 meter. 2,15 meter. Yang kan masuk ke tanah itu 15 ya? untuk ditancapkan ke tanahnya kan 15 sampai 10 cm. Jadinya kan untuk ketinggiannya sekitar 2 meter ini. 2 meter. Ya. Ini Pak Joko itu lanjarannya kok enggak per tanaman itu. Ini pernah sering memang seperti ini atau baru kali ini nih? Ini memang sering gini ya. Oh, sering seperti ini. Ini ya? kan kalau saya ini pakainya yang ajirnya enggak satu pohon satu ajir nih untuk ngatasi ini. Kalau sini kan kalau musim Desember sampai Februari kan biasanya angin. Oh, kadang terjadi musim angin ya. Jadi untuk menanggulangi itu. Kalau pakainya Tapi kan kalau pakai ajir banyak itu kan lebih kuat harusnya Pak Joko. enggak, tapi kalau pakai ajir banyak kan biasanya kan talinya pakai rafia itu. Oh. Rafianya kan putus. Nah, nanti kan rubuh. Kalau ini kan pakainya tambang sama rafia ini. Tarik kan nanti ini kan ada angin kan enggak putus ini. Talinya jadinya ini cuma goyang. Saling nahan ya. Iya. Dulu pernah coba tanaman apa? Bedengan panjang gini. Atasnya nggak pakai tambang, tapi pakai bambu. Itu kurang bagus. Tetap rubuh kalau angin. Tetap rubuh ya. Iya. Padahal harusnya kalau logikanya lebih kuat ya harusnya ya. Oh iya ya, mungkin ini bisa dicontoh juga untuk petani tomat dataran tinggi menggunakan metode ajir Pak Joko ini. Ini sebenarnya kan dulu kan cuma coba-coba ya, biar sekarang kan harga ajir kan naik terus mahal. Oh, itu juga salah satu rahasianya. Jadi kalau pakai tambang kan enggak satu kali pakai. Nanti kan setelah ini lahan ini mulsa ini habis nanti masih bisa dipakai lagi. Nah, berarti tambangnya nanti disimpan lagi, digunakan untuk penanaman lagi. Iya. Kalau ajir kan tiap ganti mulsa pasti ajir ganti. Pak Joko tadi kembali ke flashback tadi saya ingat. Jadi Pak Joko itu kan 20 tahun lebih bertani dan menanam tomat. Itu apakah Pak Joko itu setiap tahun atau setiap
nanam itu selalu nanam tomat atau ada selingan aku pernah bosen nanam tomat itu pernah nggak? Sebenarnya kalau saya ya tanamnya ya enggak tomat aja, tapi kalau untuk tomat memang saya Selalu punya. selalu tanam. Setiap tahun itu pasti Iya, punya ya Tiap panenan tahun tomat. pasti punya. Untuk panenan yang paling tinggi berapa? Untuk panenan yang paling tinggi di harga 13.000. 13.000 pernah. Ya. Tapi harga 500 ya pernah. Tinggal 500 ya pernah. Tinggal mengalihkan kalau 13.000. Tapi kok nggak kapok kalau 500 yang pernah? Kenapa, Pak? Kalau petani gini kan prinsipnya kan gini ya. Tergantung musim tanam ya. Kalau pas panen raya terus tanaman banyak yang bagus kan harganya pasti tetap jatuh kalau petani. Selain bertani apa sih Pak kesibukan Pak Joko itu apa selain bertani? Apa ada kesibukan lain gitu? Nggak ada kayak Memang kesibukannya ya benar-benar cuma tani benar-benar ya? Tani. Oh iya. Dari lulus SMP langsung terjun ke pertanian. Ke pertanian. Oke, selain bertani mungkin Pak Joko itu sangat aktif di sosial media sebenarnya saudara. Di Facebooknya apa Pak Joko? Bisa diperkenalkan ke petani apa ke pemirsa, diberitahu ke pemirsa. Kalau Nanti siapa tahu pengen kenal dengan Pak Joko, ya kan? Bisa tanya-tanya langsung. Pak Joko itu termasuk aktif di sosial media, salah satunya Facebook dan TikTok gitu. Facebooknya channelnya apa Pak Joko namanya? kalau Facebooknya namanya akunnya nama saya sendiri, Joko Pitoyo. Oh, namanya Joko Pitoyo. Ora aneh-aneh. Jenenge apa anane? Joko Pitoyo Ya. gitu. Di TikTok Kalau di TikTok namanya Petani Hoki. petani hoki. Tapi tadi selama perjalanan tadi ngobrol-ngobrol aku itu terkenali petani koplak gitu. Itu Kalau ceritanya itu- piye kuwi? Kalau untuk julukan petani koplaknya kan saya gini ya. Tiap tanam tomat itu pasti tanamannya enggak satu macam jenis ya. Biasanya kan satu lahan itu bisa 4 sampai 8 jenis. Oh gitu. Ya. Kebetulan ini baru kali ini ya. Satu lahan tanamannya cuma pakai benihnya Rania dari Wijitani. Dari Wijitani. Oh, kebetulan apa memang Memang ini baru ini ya. baru ini dia nanam satu varietas. Tapi kayaknya asik ini. Baru kali ini kan nanam satu varietas. Tentunya nanti kita akan tanyakan. Kenapa milih Rania? Nah. Karena Rania ini kan tentunya Pak Joko bukan hanya nanam satu kali Ya. ini. Ini untuk Rania kalau yang saya suka ini buahnya kan besar. Buahnya besar. Terus sudah toleran sama Virus. virus. Ini. Oh. Terus buahnya itu kan besarnya bisa sampai atas itu Oh iya. standar. Oh jadi rata. Ya. Besar di bawah sampai atas itu bisa Iya. rata. Ya masuk akal karena ini di umur sekian daunnya masih Masih hijau, hijau. waras, artinya dia akan mensuplai makanan bisa sampai atas. Ya. Pak Joko. Gitu. Selain itu ada lagi Pak Joko, kenapa alasannya? Ada lagi nggak itu kira-kira? Kalau alasan tanam Ranianya itu ya dulu ketagihannya tanam Rania. Dulu pertama kali kan memang pakainya ya tanam sampel ya. Memang saya juga terkenal petani sampel ya memang ini. Pak Joko itu terkenal petani sampel. Pak Joko terkenal petani sampel, tapi kali ini dia menanam Rania dan beli ini karena ini bukan sampel lagi. Ini berarti dia pasti ada sesuatu ini dengan Rania. Untuk petani tomat jangan lupa ini mencoba tomat Rania untuk khususnya dataran tinggi. Pak Joko yang sudah 20 tahun menanam tomat juga menanam tomat Rania lebih dari 1 kali. Ya. Untuk kalau saya ini kan gini. Untuk setelah sekian lama ini kan yang perawatannya kan lebih mudah kalau Rania ini ya. Oh. Sudah. Kalau musim penghujan pun Phytophthora sama busuk batangnya agak mudah penanganannya. Penanganannya mudah. Kalau Rania itu setahu saya memang di konten akun lain itu pernah kita mengangkat Rania di lahan Pak Joko. Setelah Pak Joko nanam sampel itu apakah ada petani sini yang nanam juga? Ya sebenarnya untuk Rania ini untuk
petani Bandungan sini sudah banyak yang tanam. Oh, sudah banyak yang tanam. Sudah banyak yang tanam sebenarnya. Artinya bukan Pak Joko aja Ya. di sini gitu. Terus sudah terbukti dan kebetulan semua tertagihan. Salah satunya ini kebetulan Pak Joko yang ada tanamannya sekarang gitu. Mungkin di sana-sana ada, cuman kita belum survei gitu. Ya, betul. Cuma ini kan saya mintanya untuk khususnya untuk Rania Wijitani ini pertahankan kualitasnya. Oh iya. Untuk Wijitani nanti kita sampaikan ke kantor untuk kualitas Rania ini supaya dipertahankan karena sudah cocok di hati petani dan sudah diterima di pasar untuk buahnya, perawatannya mudah dan sebagainya seperti yang disampaikan Pak Joko tadi. Pak Joko, tomat Rania ini saya masih jadi penasaran, mau tanya lagi. Karakter buah kan untuk tomat Rania ini seperti apa sih Pak? Kalau yang disukai pasar untuk tomat Rania ini kan tomatnya keras, jadi untuk pengiriman jarak jauh itu. Jarak jauh kan kuat ini ya. Artinya daya simpannya kuat ini. Ini kan kalau dilihat ini kan keras ini ya. Oh iya. Ini pemirsa ini segini nih tomat Rania. Tomatnya kan keras ini. Jadi untuk pengiriman jarak jauh kan kuat ini. Ini kalau untuk pengiriman sampai Sumatera sampai Kalimantan kan petiknya modelnya gini. Untuk tomat buah ini khususnya sampai Kalimantan ya? Kirimnya sampai Kalimantan untuk wilayah pasar sini. Pasar sini Kalimantan sama Sumatera ini. Oh. Kenapa ya sampai sana ya? Karena apakah di sana nggak bisa nanam tomat buah ya? Nah, bisa mungkin kan di sana masih, kalau luar Jawa kan masih tanaman untuk khususnya tanaman tomat kan masih jarang mungkin ya. Masih jarang ya, sehingga untuk dikirim ke sana itu harganya masih nuntut, masih bisa ya. Pak Joko tadi pernah menyampaikan bahwa pernah sampai harga di 13.000. Untuk saat ini nih Pak Joko sebentar lagi panen ini, panen tomat ini. Sekarang harga berapa Pak? Ini kan sebenarnya kan sudah petik satu kali ya. Oh, sudah petik satu kali ya. Petik satu kali ini memang ini buahnya kan besar ini. Besar ya. Kemarin masih di harga 1.200 ya. Waduh, ini lagi 1.200. Ini. Semoga harganya membaik ya Pak Joko. Tapi untuk kesan-kesannya, biar petani tomat Indonesia atau petani muda Indonesia ini jangan ragu lagi menanam tomat ya ini. Oh iya. Untuk tomat kan harganya kan nggak selalu jatuh, apalagi terlalu tinggi kan enggak. Yang penting kan jadi petani itu motivasinya harusnya kan gini. Gimana Pak? Kalau saya pokoknya tiap tahun itu harus tanam. Tiap tahun harus tanam. Ya. Jangan nanam satu kali harganya pas jatuh kapok itu nanti nggak balik modal lagi. Nggak balik modal lagi. Iya. Sekarang dapat harga 500 dulu pernah. Tiba-tiba tahun depan atau musim yang depan dapat 13.000 itu akan mensubsidi gitu Pak ya. Itu yang terjadi di Pak Joko selama 20 tahun. Sama ya, untuk khususnya untuk petani tomat ya. Untuk keberhasilan petani tomat itu yang penting itu yang penting gimana? Yang penting perawatannya itu harus, untuk kalau musim kemarau perawatannya itu terutama tetap harus fungi, pakainya yang kontak sama sistemik gitu. Harus rutin ya. Untuk yang dataran tinggi, kalau dataran rendah kan beda lagi. Ini Pak Joko spesialisnya dataran tinggi gitu. Kalau dataran tinggi sama dataran rendah kan untuk penanganan jamur itu kan beda ya. Beda. Untuk dataran rendah mungkin Pak Joko agak no comment gitu. Ya, betul. Mungkin nanti akan ada kunjungan lagi ke petani yang dataran rendah. Kalau untuk dataran tinggi kan kendalanya kan pasti itu tetap Phytophthora itu ya, busuk batang, busuk daun. Itu kan kalau musim penghujan itu kan, itu kan biasanya kan kalau curah hujannya banyak kan, ini kendalanya ada yang ini itu gembos juga. Oh iya. Kalau terlalu gemuk, curah hujan tinggi itu
banyak terjadi gembos di batang utamanya itu kelebihan kadar air sehingga dia akan gembos itu, bahasa petani sini gembos itu. Terus untuk sebenarnya untuk petani tomat solusinya kalau saya gini, untuk tanaman tomat tuh nggak harus pupuknya banyak. Kalau saya dilihat dari tanaman. Oh iya iya. Kalau tanamannya kok sudah apa? Sudah bagus ya. Nggak usah perlu Pak pemupukan ya. Oh iya. Saya. Biasanya kan sudah subur, malah dikasih pupuk banyak. Nanti kan apa? Jamurnya kan udah masuk. Kalau subur nanti dipupuk lagi justru malah mengundang jamur dan penyakit gitu. Oh iya iya ya, oke. Kadang petani kan sudah subur, pengennya malah biar cepat, biar bagus. Tapi kalau untuk saya solusinya untuk tanaman tomat ini, kalau kita lihat, makanya kalau tanaman tomat itu harusnya memang sering dilihat. Oh ditengok ya. Menanam tomat itu kayak memelihara bayi pemirsa gitu. Kurang lebih harus sering ditengok. Betul. Terus untuk pupuk dasar itu triknya Pak Joko itu justru jangan terlalu banyak pupuk. Kurang lebih gitu ya Pak. Pupuk N-nya harus kurang sebenarnya. Pupuknya N harus rendah malahan gitu. Pupuk kandang yang dikuati, tapi pupuk kandang yang sudah matang gitu Pak Joko ya. Nah, nanti untuk setel kesuburannya itu Pak Joko menggunakan pupuk susulan kalau begitu. Alasan ini juga tidak disusul kocor dan sebagainya karena menurut Pak Joko sudah dianggap cukup gitu, kurang lebih itu ya Pak ya. Kalau memang saya untuk pupuk susulan yang tabur untuk tanaman tomat enggak pakai memang saya. Oh iya. Biasanya cuma kocor 2 sampai 3 kali. Oke. Pesan singkat Pak Joko untuk petani muda, petani milenial dan seluruh Indonesia yang melihat video ini Pak Joko. Jadi petani tomat ini kan gini, 1 tahun paling tidak bisa tanam 3 kali ya. Itu suka dukanya kan kalau pas seperti ini harga pas anjlok. Kadang 3 kali tanam 1 tahun bisa pas harga bagus 1 kali kan sudah bisa balik modal dan bisa menutup yang lain atau lebih bahkan ya gitu ya Pak ya. Selain itu kan solusinya gini ya. Kalau untuk petani tomat, kalau saya solusinya jangan tanam itu jangan model 1 tanaman sebenarnya. Nah, makanya untuk tanaman saya ini 1 baris tengah. Ini kan untuk pengendalian jamur sama kan bisa maksimal sama ini kan pinggirnya tadinya kan bawang daun ini. Jadinya kan sudah bisa nutup untuk modal awal dulu. Oke. Berarti jangan kapok untuk menanam tomat gitu. Intinya seperti itu. Intinya dan jangan salah pilih benih. Kalau untuk benih saya anjurkan pakainya ini. Rania F1. Rania F1 dari Wijitani. Dari Wijitani. Sudah terbukti ini. Sudah terbukti dan Pak Joko sudah beberapa kali menanam Rania. Artinya Rania sudah terbukti. Rania memang benih tomat dataran tinggi yang mantap. Tiap tanam pasti ada ranianya saya. Setiap tanam pasti ada ranianya. Biarpun sampel ada banyak, tetap ranianya tetap pasti ikut disertakan gitu. Berarti saat ini Rania masih menjadi andalannya Pak Joko sebagai petani tomat yang melalang buana 20 tahun. Memang Rania memang jos. Rania bareng Pak. Rania memang jos. Sekian pemirsa wawancara kami dengan Pak Joko Pitoyo. Salam Petani Indonesia. Salam Warta Tani TV, channelnya Petani Indonesia.